Kenapa penyoknya? Pas jatuh. Terus? Nggak ada kayak dulu sekarang sih. Iya, teman. Salah. Harusnya penyok ya dibenerin yang penyok, bukan malah yang nggak bener piye toh. Pagi ini saya berada di Simpang 5 Cawang, tepatnya di bawah flyover. Dan memang kondisi arus kendaraan pada pagi hari ini, khususnya yang dari arah Cililitan menuju ke arah Semanggi, telah mengalami kepadatan yang cukup signifikan dikarenakan memang terjadi penyempitan ruas jalan akibat proyek pembangunan LRT. Pemerintah juga telah memberikan anjuran kepada masyarakat selama beberapa hari ke depan bahwa segala aktivitas anak sekolah telah diliburkan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran lebih luas virus corona. Tapi kami tetap melaksanakan tugas melakukan pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Simpang 5 Cawang ini. Sini dulu putar. Sini yang depan. Dorong kamu. Ya, memang di tengah kepadatan ini kami melihat dari kejauhan ada pengendara sepeda motor yang memang dia tujuannya adalah menuju ke arah Semanggi. Karena dari kejauhan tidak adanya spion dan plat nomor pun tidak terlihat begitu jelas, kami memberhentikan pengendara ini. Nah, turun dulu. Selamat pagi, turun dulu silakan. Nah, SNK SIM-nya silakan dikeluarkan dulu. Nah, SNK-nya hilang. SIM-nya? Hilang semua. Alhamdulillah dapat motor kita ya. Ketika kami lakukan pengecekan secara administrasi, baik SNK dan juga SIM dari pengendara ini pun tidak ada sama sekali. SNK hilang kenapa? Dompet juga hilang, Pak. KTP sampean? Hilang itu dalam dompet. SNK sampean? Mau dulu ya, jual. KTP? Apa ya ini? Identitas sampean dari mana? Dari Tangerang, Pak. Ngapain? Kerja. Kerja di mana? Terlalu gede. Ketika saya tanyakan identitas KTP pun pengendara ini tidak dapat menunjukkannya juga. Nah ini dari Tangerang tempat tinggal atau gimana? Tempat tinggal saya, Pak. Ini motor siapa saya tanya? Motor saya pribadi. Knalpotnya udah sembarangan. Ya, saya juga salah. Mau diganti tadinya. Mau diganti? Kan ini udah diganti ke racing. Enggak, udah yang ngononya namanya penyok. Yang aslinya kemana? Penyok. Iya. Penyok. Kenapa penyoknya? Pas jatuh. Terus? Nggak ada kayak dulu sekarang sih. Iya, teman. Salah. Harusnya penyok ya dibenerin yang penyok, bukan malah yang nggak bener piye toh. Spionnya kemana saya tanya? Nah, ini kan kecelakaan nih, Pak. Ah, Banyak masa ini saya ganti. apa? Bukannya buat gaya-gayaan? Enggak, Pak. Plat nomornya mana nih nggak kelihatan nih? Ini, Pak. Tuh, plat nomor aja nggak kelihatan. Ininya berapa belakangnya tahunya? Belakang mana? Belakang copotannya mana? Alasan pengendara ini tidak adanya spion karena jatuh beberapa hari yang lalu. Sampai tahu nggak peraturannya? Ketika tidak ada STNK, tidak ada SIM, apa yang harus ditahan? Kendaraan. Nah, udah paham kan? Tuh, namanya kita udah berkendara di jalan raya ya wajib lah tolong. Segala semua yang harus dilengkapi ya dilengkapi, baik segala administrasi maupun kelengkapan berkendara, ya kan? Gimana caranya biar bisa motor balik lagi? Silakan bawa STNK-nya, bawa SIM-nya. Lama dong, Pak. Ya. Terus sampean harus menyalahkan saya kalau lama. Makanya kemarin saya bilang mau dulu. Ah. Saya lama, dari kemana, Pak? Ketika memang segala administrasi dia hilang di suatu tempat, seharusnya kendaraan ini tidak boleh beroperasi terlebih dahulu. Sampean mendengar nggak himbauan dari pemerintah tentang masalah virus corona ini? Loh, kamu nggak nonton berita? Kita bekerja mulu saya. Tapi tahu tentang virus corona telah masuk ke Indonesia? Ada anjuran dari pemerintah beberapa hari ke depan segala aktivitas di rumah kalian semua, baik pekerja kantor, anak sekolah dan lain sebagainya. Kecuali mungkin ke saya, ya kan, yang bekerja di instansi. Pertanyaannya adalah kenapa diliburkan untuk beberapa hari? Kenapa coba? Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang lebih luas. Ya. Ini sampean pakai helm. SNK nggak ada, SIM nggak ada, itu nggak pakai masker juga, nggak takut. Saya belum tahu, Pak, kalau udah tahu. Belum saya tahu. masker, Pak. Saya nggak tahu. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena identitas dari kendaraan ini pun secara fisik administrasinya tidak ada, kami menahan untuk beberapa saat sampai dengan si pengendara ini dapat mengurus SNK-nya dan perlihatkan kembali kepada kami. Dari kejauhan kami juga melihat ada pengendara sepeda motor yang membawa barang muatan banyak dan memang ketika dia menancapkan gasnya, pengendara ini sempat sedikit oleng dan kami pun berhasil memberhentikannya. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi.
Astagfirullah. Tukang ojek sama jaki, Pak. Iya, saya paham. Iya, maaf Pak ya. Dilarang nggak? Enggak. Yang dilarang adalah muatan apa sebanyak ini? Ya, Pak, maaf Pak. Susah Pak. Bapak turun aja susah nggak? Saya tanya. Ya udah Pak, turun sini aja. Ah, Bapak turun susah nggak? Susah Pak. Susah, ya kan? Karena apa? Muatannya terlalu banyak. Ya. Barang yang dibawa oleh pengendara ini sangatlah banyak sehingga mengganggu konsentrasi dan keseimbangan dia. Saya nggak ngelarang Bapak usaha, Ya. tapi jangan kita mencari usaha justru merugikan, mohon maaf bukan maksud menggurui, Ya. merugikan diri Bapak sendiri di jalan. Membawa muatan sebanyak ini Bapak aja turun susah, bawa kendaraan tadi oleng-oleng, saya perhatikan. Udah Pak. Ya, Bukannya udah masalah biasa. enggak. Hal yang biasa itu yang buruk harusnya dicegah lagi Pak. Jangan diurungkan niatnya. Ya, ya. Kalau Bapak usaha seperti ini, tolong bawa dengan transportasi yang memang layak. Kalau setidaknya minimal bawalah 1-2 karung masih oke, aman lah. Ya. Kalau udah sebanyak ini, Wah, kintal. 2 kuintal lagi. Ya. Ada kendaraan lewat lain ya kan? Ya, ya. Entah nyalip Bapak, mohon maaf kesenggol nih. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Mana dilihatkan dulu, coba monggo. Ya, anak apa ini? Pajaknya nggak bisa diperpanjang maksudnya apa? Dipinjemin KTP nggak boleh Pak. Loh, ini motor siapa Pak? Ya motor orang. Motor setoran maksudnya? Ya motor orang Pak, cuman diperpanjang nggak boleh itu Pak. Walaupun pengendara ini memiliki SNK dan juga SIM, tapi kami lihat pengendara ini sedikit kewalahan mengendarai kendaraan roda 2 ini karena membawa barang muatan yang sangat berlebih. Pak Mahmud, Ya betul. oh alhamdulillah masih aktif. SNK-nya Pak? Ya Allah Pak, 2014 Pak. Ya, Kenapa nggak diperpanjang Pak? nggak boleh Pak, KTP-nya diperpanjang Pak. Loh, Bapak balik nama, langsung ke KTP Bapak. Iya, jangan pakai KTP orang yang sebelumnya. Kan udah pindah tangan. Gitu. Kalau pakai KTP sebelumnya dia rugi dong. Dia punya kendaraan lain, dia kena pajak progresif ya. Ya siap. Ya ditilang Pak, yang ditilang SIM-nya. Jangan Pak. SNK-nya sekarang diperpanjang. Apanya? Baru dari kampung belum. Oh, justru mindset-nya Pak, ya kan. Mau di kampung atau mau di Jakarta, namanya berkendara di jalan. Safety lah Pak, ya. Ini spion 1, ya kan. Mau bagaimanapun juga ketika kendaraan ini beroperasi di jalan raya, segala bentuk administrasi, pembayaran pajak, perpanjangan SNK, plat nomor harus segera terus dilakukan dan kelengkapan berkendara seperti spion mau bagaimanapun harus tetap selalu ada. Karena untung ada SIM-nya ini. Ya. Jadi yang ditilang tetap Jangan. SIM-nya ada. Ya. Karena pelanggarannya sudah jelas, secara kasat mata juga dapat membahayakan para pengguna jalan lainnya, kami memberikan penindakan penilangan kepada pengendara ini. Hebat kunci sampean. Ya, saya ngetes aja makanya. Nggak kunci asli. Kami menelusuri bahwa ternyata ada pengendara sepeda 2 yang melakukan pelanggaran dengan tidak adanya kelengkapan dari kendaraan tersebut. Nah, kan gitu kan enak seger ngeliatnya. Sorry Pak, saya mengaku kesalahan ini. Iya, saya cuma melihat. Saya buru-buru mau kuliah ini Pak. Silakan, saya tak melarang sampean kuliah. Saya hanya mengecek kelengkapan surat, melihat secara kasat mata pelanggarannya. Nanti saya jelaskan setelah melihat surat SIM dan juga SNK. Ini kendaraan siapa? Ya, saya Pak. Oh yaudah, coba ntar dicek. Suratnya nggak ada, Bang. Kalau STNK-nya ada, Ada. cuman saya belum balik ke Bima bikin SIM. Ya, cek dulu aja. Pengendara ini hanya dapat menunjukkan SNK dan dia pun langsung beralasan bahwa dia belum sempat pulang ke tempat daerah dia tinggal yaitu di Nusa Tenggara Barat dengan alasan dia harus ke sana untuk melakukan pembuatan SIM. Aduh, kacau. Pajaknya mati 2018. Orang Bima. Iya. Sudah berapa lama di Jakarta? Dari 2017. 17. Ya. Buat SIM itu tidak harus sekarang ke Bima, sudah bisa dilakukan pembuatan SIM di sini. Ke Satpas dan Mogot, gitu melalui SIM online. Jadi nggak usah khawatir harus pulang dulu ke Bima, enggak. KTP-nya di Bima, buatnya di sini bisa sekarang. Gitu. Ya. Sekarang kalau kayak gini yang dirugikan sampean. Atau sampean sudah tahu sebelumnya atau gimana? Belum tahu. Oke. Di sini kami memberikan edukasi kepada pengendara ini bahwa untuk proses pembuatan SIM sekarang bisa dilakukan di mana saja ketika kita sedang tinggal di suatu tempat atau daerah. Nah, kalau punya rezeki, bayarkan pajak ya. Ya. Kenapa harus membayar pajak? Karena setiap tahunnya ada pengesahan, ya kan? Kami tidak menindak masalah pajak ya. Pajak urusan orang Pemda. Ya kan? Yang kami lihat ketika tidak bayar pajak maka otomatis tidak adanya pengesahan. Ya kan di situ kan ada 4 kolom. Berarti setiap tahunnya ada pengesahan selama 4 kali. Kenapa tahun kelima nggak ada? Karena akan diperpanjang per 5 tahun. Jelas. Oke?
Kalau kabar berkendara, apa aja yang kurang motornya? Pion. Nah, kemana? Belum punya uang juga saya beli ya. Buru-buru juga mau kuliah. Sampean udah beli motor lama, kenapa nggak mampir ke tempat aksesoris beli spionnya dulu? Baru copot. Knalpot, kenapa tidak standar? Standar. Belum ini dari sananya. Nah, harusnya diganti ke yang standar lagi, cari gitu kan. Memang knalpotnya tidak sesuai standar, tidak adanya spion. Ya memang alasan dilontarkan kepada pengendara ini. Tapi mau bagaimanapun ketika kita berkendara di jalan raya, segala bentuk kendaraan yang kita gunakan, kita harus mengikuti peraturan yang ada yang telah dibentuk dan bertujuan untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersama di jalan raya. Dengar informasi dari pemerintah nggak? Yang harus dirumahkan selama beberapa hari? Belum, Pak. Masalah corona. Oh, masalah kuliah. Corona? Oh, corona, ya. Dengar? Iya. Lah itu kampus tidak meliburkan? Mulai besok saya. Mulai besok Iya. baru diliburkan? Iya. Selama beberapa hari? Sampai tanggal 29. Oh, sudah ada pemberitahuan dari kampus mulai besok? Iya. Ada himbauan dari pemerintah, tolong dilaksanakan demi kebaikan bersama, ya kan? Mencegah, ya kan? Kalau saya mah tugas, ya kan? Insya Allah lah aman lah. Ya, walaupun pemerintah sudah menganjurkan untuk masyarakat mengerjakan segala sesuatunya di rumah demi mencegah tersebarnya virus corona ini, masih banyak sekali masyarakat yang memang melakukan aktivitas, khususnya di Jakarta ini terlihat bahwa arus kendaraan sama saja dengan hari-hari yang sebelumnya.